Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will gonna show you about material folding symmetries again. Kenapa materinya masih tentang simetri lipat? Karena kemarin kita baru saja membahas dua cara menghitung simetri lipat. Hari ini kita akan membahas tentang tiga cara menghitung banyaknya simetri lipat, yaitu dengan garis tegak, garis datar, dan yang ketiga garis diagonal. Simak penjelasan berikut ini. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang cara menghitung simetri lipat dengan dua cara. Yang pertama dengan garis tegak, dan yang kedua dengan garis datar. Nah, jika dihitung dengan dua cara, maka persegi ini hanya memiliki dua simetri lipat. Padahal dalam konsep matematika, persegi 4 ini memiliki 4 simetri lipat. Nah, kemarin kita sudah belajar dengan dua cara, dengan garis tegak dan garis datar. Hari ini kita atau Miss Alfi akan mengenalkan tentang garis diagonal atau garis miring. Oke, lihat contoh yang akan Miss Alfi lakukan. Cara menghitung simetri lipat yang pertama dengan garis tegak. Oke, dan yang kedua dengan garis datar. Nah, jika dengan dua cara ini maka persegi hanya memiliki dua simetri lipat ya. Sedangkan pada konsep matematika, persegi ini memiliki 4 simetri lipat. Nah, cara menghitungnya lagi adalah dengan garis diagonal. Perhatikan cara membuat garis diagonal. Yang ini, ujung ini, kita hitung dengan tarik garis dari sudut bangun datar. Kita tarik dari sini dulu ya. Nah, supaya kamu tidak bingung, garis dari sini harus ditarik kemana, maka kamu harus menarik garis sehingga menjadi dua bagian. Ya, coba kita lihat. Nah, lihat coba. Bagian kanan dan kiri terbagi menjadi dua bagian, harus menjadi dua bagian sama besar. Lalu sekarang masih ada sudut dari sekarang setiap sudut dari persegi sudah terisi oleh garis-garis. Ada yang diisi oleh garis diagonal, ada yang diisi oleh garis tegak dan garis datar. Sekarang kita buktikan ya, lipat bagian yang sudah ada garisnya. Oke. 1. Terus garis mana lagi? Oke, 2. Nah, yang ini, garis miring ini disebut dengan garis diagonal. Kita hitung lagi ya. 3. Dan yang terakhir 4. Coba kita lihat bayangannya. 1, 2, 3, 4. Artinya dengan 3 cara, dengan garis tegak, garis datar, dan garis diagonal, persegi ini memiliki 4 simetri lipat. Begitu seterusnya dengan bangun datar yang lain. Oke, kita buktikan lagi. Sekarang kita kerjakan bersama ya, yang kemarin ya. Nah, coba kita kerjakan yang ini, nomor 1. Kita kerjakan dulu dengan dengan 3 garis ya. Garis tegak, garis datar, dan garis diagonal. Coba kita lihat dengan garis tegak. Apakah kedua bagian ini sama besar? Kalau tidak, artinya garis tegak ini tidak bisa dihitung sebagai simetri lipatnya. Sekarang kita buktikan dengan garis datar. Nah, jika dilihat kedua bagian yang ini menunjukkan ukuran yang sama atau bentuk yang sama, sehingga apabila dilipat akan menutupi bagian yang lain. Artinya ini bisa dihitung sebagai 1. Sekarang kita hitung pakai garis diagonal. Ingat, ketika kamu mengisi garis diagonal harus tepat pada sudut bangun datar tersebut.
Apakah ini terbagi menjadi dua bagian sama besar? Tidak ya. Artinya simetri lipat ini memiliki satu simetri. Oke, sekarang kita bahas bangun datar yang ini. Kita buktikan dulu dengan garis tegak. Apakah kedua bagian menunjukkan sama bentuknya dan sama besarnya? Kalau iya, berarti dia termasuk hitungan ya, 1. Sekarang kita buktikan dengan garis datar. Apakah menunjukkan dua bagian yang sama? Tidak ya, artinya tidak dihitung sebagai simetri lipat. Sekarang kita buktikan dengan garis diagonal. Ingat, garis diagonal itu ditarik dari ujung sudut atau dari sudut bangun datar tersebut. Kira-kira dari sini ya. Apakah menunjukkan dua bangun yang sama? Tidak ya. Coba kita buktikan lagi, satu lagi. Oke, tidak membuktikan bahwa bangun datar ini jika dihitung pakai garis diagonal menunjukkan bentuk yang sama. Artinya bangun datar ini memiliki satu simetri lipat. Sekarang kita langsung ke simetri yang ini. Gampang ya, bisa dilihat, dibuktikan dengan garis datar, dengan garis tegak. Dia tidak menunjukkan dua bangun yang sama besar. Artinya tidak dihitung. Sekarang kita buktikan dengan garis datar. Lihat, dua bagian terbagi menjadi bagian sama besar. Artinya ini dihitung sebagai satu. Nah, bangun datar ini memiliki satu simetri lipat. Sekarang kita lanjut ke bangun datar yang ini. Nah, ini bisa dihitung pakai garis diagonal ya. Coba ingat, untuk memudahkan, ini adalah segi 6. Segi 6, segi 8, mohon maaf. Segi 8. Nah, segi 8 ini kita hitung berapa jumlah simetri lipatnya dengan langsung menggunakan garis diagonal. Ingat, garis diagonal itu ditarik dari sudut bangun tersebut. Kita mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Coba kita lihat sudut yang ini, jika digabungkan dengan garis yang mana yang lebih tepat? Garis ini atau garis ini? Garis ini ya. Sudut ini maksudnya. Mari kita tarik. Nah, terbagi menjadi dua bagian sama besar. Setelah ini masih ada sudut yang lain yang belum ditarik. Nah, kita lihat sudut yang ini. Sudut yang ini jika ditarik, yang mana pasangannya? Yang ini atau yang ini? Yang menunjukkan kedua bagian menjadi sama besar. Yang ini ya. Nah, tarik. Terus mana lagi? Masih ada sudut yang belum terisi. Tadi 1, ini 2. Yang ini ya, pasangannya yang mana kira-kira? Oke, bagus. Sudut yang ini. Tiga. Lalu sudut yang ini kemana? Nah, sudut yang ini bisa ditarik ke sini. Oke, kita tarik ya. Oke, 1. Masih ada lagi nih. Di sudut yang ini kita tarik kemana? Kita tarik ke sini sehingga membentuk dua bagian sama besar. 2. Sekarang sudut yang ini kita tarik kemana ya? Oke, ini baru kita menemukan 3 ya. Kita coba dengan garis tegak lagi. Oke, 4. Lalu mana lagi? Nah, lihat polanya. Berarti di sini kita tarik kemana? Tarik ke sini ya. 4, 5. Satu lagi dengan garis diagonal. 6. Artinya bangun datar ini memiliki 6 simetri lipat. Kata kuncinya adalah, misalnya ini kan segi 6 nih teman-teman. Sesuai dengan namanya segi 6, berarti dia memiliki 6 simetri lipat. Lalu yang ini segi 8, artinya dia memiliki 8 simetri lipat. Lalu yang ini,
persegi. Persegi memiliki 4. Oke, sekian yang dapat Miss Alfi sampaikan. Jangan lupa cara menghitung berapa jumlah simetri lipat itu adalah ada dengan 3 cara. Yang pertama dengan garis tegak, yang kedua dengan garis datar, dan yang ketiga dengan garis diagonal. Oke, dan jangan lupa garis diagonal itu bisa kamu tarik dari ujung sudut bangun datar tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.